Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis yang saya hormati, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan bab mengenai sunnah wudhu. Kita sudah membahas 5 hal yang termasuk sunnah wudhu. Yang pertama bismillah, yang kedua bersiwak, yang ketiga mencuci tangan sebelum berwudu, yang keempat kumur-kumur sebanyak 3 kali, yang kelima istinsyak dan istinsar sebanyak 3 kali. Istinsyak itu menyedot air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Nah, itu 5 hal yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Masih tentang sunnah dalam berwudu yang berkali-kali saya sampaikan, ini merupakan tuntunan Rasul yang dirinci oleh Sayyid Sabiq. Yang keenam adalah tahlilul lihyah, yaitu nyela-nyela jenggot. Jadi bapak dan ibu, tentu bukan ibu-ibu ya, nggak punya jenggot kalau ibu-ibu. Ini khusus bapak-bapak yang punya jenggot, itu harus di sela-sela itu dimasukkan. Jadi kasih tangan kita dikasih air, kemudian di sela-sela. Jangan sampai ini air kena muka kita, ke wajah kita, kemudian di bawah jenggot, tumbuhnya jenggot ini tidak kena air. Nah, ini didasarkan kepada hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhallilu lihyatahu. Jadi menyela-nyela jenggot ya, itu merupakan amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwudu. Informasi ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi wa shahahahu, dan menurut Tirmizi hadis tentang nyela-nyelai jenggot termasuk hadis yang sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddoa akhadha kaffan min ma'in. Jadi beliau itu kalau berwudu ya mengambil segenggam kafan, itu segenggam air ya, seciduk air gitu dengan tangannya. Fa adkhalahu tahtaan hanakihi fa khallala bihi. Jadi kemudian memasukkan genggaman air ini yang ada di tangannya ke bawah rahang-rahangnya ini. Jadi di sini ke bawah begini, masukinnya untuk menyela-nyela tadi itu. Kemudian waqala, dan Anas berkata, hakadza amaroni rabbi azza wajal. Beginilah yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanku yang Maha Agung. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh ketika beliau berwudu dengan menyela-nyelai jenggot melalui rahang-rahang beliau. Hakadza amaroni rabbi azza wajal. Beginilah yang diperintahkan oleh Tuhanku yang Maha Agung. Jadi bapak dan ibu sekalian, terutama bapak-bapak yang memelihara jenggot, itu dipersilahkan kalau yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot ya tidak apa-apa.
Jangan bikin jenggot palsu ya. Supaya kelihatan seperti Nabi. Yang pakai jenggot harus disela-selain. Dulu kita sudah pernah membahas bahwa jenggot itu juga harus ditata rapih. Jangan dibiarkan jenggot jembro nggak jelas gitu ya. Disisir, dirapihkan supaya kelihatan umat Islam itu ya tetap ganteng. Jadi jenggot dan kumis itu jangan dibiarkan seperti hutan belantara. Sampai-sampai kalau Bapak, kemarin kan kita diskusi ya Bapak sekalian, yang sampai kemudian kumis kita itu, kenapa kumis harus dikurut? Karena seringkali kalau makan kolak nanti sebentar lagi Ramadan, nempel tuh kolak apa tuh namanya, santan, kolak yang lekoh gitu ya, kolak yang kental santannya itu kalau diminum lalu nempel di jenggot. Nah itu nanti kalau tidur bisa dirubung semut, berbahaya itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang keenam ya, terutama ini bagi bapak-bapak sekali lagi yang punya jenggot. Kemudian yang ketujuh, dan ini berlaku buat kita semua, tahlilul asabi, nyela-nyelai jari-jari, ya nyela-nyelai jari-jari. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau berwudu jangan asal kena air, ya, tetapi sela-sela anggota ini apa namanya jari-jari kita baik tangan maupun kaki itu disela-selain, dimasuk-masukin ini ya. Jadi jangan keburu-buru, santai aja mau berwudu itu. Ini karena mau segera sholat berjamaah asal saja ya kan, was ingin segera berjamaah, itu rugi kita. Karena apa? Salah satu syarat sahnya sholat kan berwudu. Nah, kalau wudunya tidak sempurna, lalu kita ngejar berjamaah, ya muspro buat kita. Berjamaahnya yang nggak jadi, karena sholatnya juga nggak sah, sebab wudunya juga tidak sah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Tahlilul asabi, nyela-nyelai jari-jari ini, Sayyid Sabiq mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fakhallil asabi yadaika wa rijlaika, maka selailah kedua jari-jari tanganmu ini dan jari-jari kakimu." Jadi di depan kita sudah mencuci tangan 3 kali. Tapi saat berwudu, Bapak Ibu sekalian, rupanya tidak cukup hanya dengan mengalirkan air ke sini, tapi harus ini masuk. Ya. Karena kalau kita tidak masuk ini bisa jadi tidak kena sentuhan air atau kena basuhan air. Itu berlaku bagi tangan kanan dan kiri dan juga berlaku bagi kaki kanan dan kiri. Hal ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Wa an Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini lebih detail lagi nih dari Shaddad ini. Yuhallilu asabi rijlaihi bihan sirhi. Jadi beliau nyelai dua jari kakinya itu dengan kelingkingnya. Ya, dengan kelingking ini berarti ini. Kenapa? Karena kelingking adalah tangan yang paling kecil, jari yang paling kecil. Jadi dia bisa masuk ke sini. Itu. Begitu telatennya Rasulullah untuk dalam berwudu ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita terbiasa menggunakan sepatu misalnya atau sandal, biasanya memang di sini ada kotoran-kotoran yang nempel di sela-sela jari-jari kita, ya, bahkan bisa pasir lembut. Pasir lembut itu kalau mengandung kotoran itu bisa menjadi najis kalau kita tidak sela-sela tidak sela-sela ini, ya. Dan waqad warada ma yufidu istibaban tahriku khatam wa nahwihi kal asawiri. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, kendati menurut Sayyid Sabiq ila annahu lam yasil ila darajatin sahihin, walaupun perintah untuk menunjukkan adanya kemungkinan untuk menggerakkan khotam. Jadi
berwudu itu selain nyela-nyela, dalilnya nyela-nyela ini ya. Tetapi karena ini kemudian punya pemahaman tempat-tempat yang kemungkinan tidak tersentuh air, maka berarti beberapa hal yang ada di dalam anggota wudu kita itu pun harus ikut digerakkan, disela-sela. Bapak yang pakai jam ya, nah itu juga perlu digerakkan jamnya ya, kecuali apalagi jam yang rada ketat nempel di tangan kita, itu ketika kita berwudu itu harus digerakkan supaya air masuk. Ibu yang pakai cincin ya, cincin yang sudah lama dulu waktu tunangan ataupun nikahan kan berbeda ya Bu. Dulu itu kan waktu tunangan kan masih langsing, nah sekarang kan jadi langseng ya kan. Langsung, jadi ininya agak lengket di sini. Nah itu bisa digerak-gerakin gelang ibu ya. Walaupun menurut Syed Sabiq hadis yang menunjukkan tentang menggerak-gerakan tangan, cincin, gelang, jam itu tidak sahih, bahkan nampaknya juga dia tidak menemukan hadis tentang itu. Tetapi hal ini dikuatkan oleh dalil umum tentang keharusan membasuh seluruh anggota wudu gitu. Jadi nyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki kan pada dasarnya agar seluruh anggota wudu kita tersentuh air. Berarti kalau misalnya ada sebagian yang tidak tersentuh air karena ada benda yang nempel di dalam tubuh kita, yaitu harus kita upayakan sampai tersentuh air, kecuali ada sakit yang memang ditutupi oleh perban ya, kecuali itu, karena ditutupi itu kan supaya tidak kena air ya kan. Kalau masih boleh kena air ngapain ditutup-tutupi? Jadi hal yang memang tidak boleh tersentuh air karena sakit ya tidak apa-apa, disentuhlah atasnya ya, jangan digerujuk juga Pak, nanti kan justru ke dalam airnya diusap aja. Seperti kita sudah membahas sebelumnya bagaimana Rasul mengusap sorbannya sama khufainnya. Nah, jadi nalar kita itu semacam itu, hal-hal yang memang masih kita bisa upayakan untuk disentuh, dibasuh oleh air secara keseluruhan, kalau memang dalilnya begitu. Anggota wudu kita harus kena air. Kita juga pernah membaca nanti ada sahabat yang berwudu mau sholat dan Rasulullah menyuruh untuk mengulangi wudunya. Ternyata ada salah satu bagian di kakinya ya, tumitnya ya kan, mata kakinya tidak kena air, hanya seukuran seukuran kuku kita. Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudu itu, sempurnakan. Maka kan dalil umumnya kan asbigil wudu, sempurnakan wudu. Jadi ibu sekalian, walaupun di sini menyebutkan sunnah, ya kan ini kan sunnah berwudu, sunnah wudu, artinya logika kita akan mengatakan kalau sunnah berarti kan nggak perlu, kalau tidak dilakukan kan tidak apa-apa. Tapi kalau kita merujuk kepada anjuran atau perintah untuk menyempurnakan wudu dan seluruh anggota wudu kita harus kena air, kesentuh air, maka berarti nyela-nyela juga harus kita lakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ada anggota wudu kita yang tidak kena air. Kan prinsipnya begitu Bapak Ibu sekalian. Memang kalau fikih ini sering mengkategorikan itu, dia wajibnya ada dalam Al-Quran yang sudah kita baca surat Al-Maidah ayat 6 itu, maka yang sebentar ada telepon. Assalamualaikum, apa nak? Salam, ayah, kuncinya di mana ya, kunci rumah? Dibawa sama Umi. Oh alah, aku ada ngambil barang KPPS soalnya di dalam. Umi di mana ya? Di sini, di sini, di Al-Faruq. Al-Faruq tuh mana? Bakso Pak Kumis ke dalam. Tilania. Kadi soka terus saja Kadi soka lurus, nanti sebelum ke belok kiri teteh masuk. Gampang. Habis bisa ya pulang. Habis. Nanti kabarin aja kalau udah di rumah. Iya, oke. Baik.
Maaf Pak, terganggu, ada gangguan. Nah, saya jadi KPPS, ada barang yang ketinggal di rumah katanya. Ya sudah, habis isya nanti. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Ya, nyela-nyela. Ya, kata Said Sabik bahwa menyela-nyela ini kan sunnah, tetapi itu termasuk juga tadi cincin, tetapi itu liduhuli tahta umumil amri bil isbag. Bil isbagi itu karena ini masuk ke dalam kata dalil umum tentang menyempurnakan berwuzu. Jadi kendati pun tidak ada dalil yang lebih spesifik menjelaskan tentang itu, tapi ada anjuran umum tentang menyempurnakan wudu, maka kita maksimalkan bagaimana wudu kita bisa sempurna. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketujuh, yang kedelapan, taslisul ghusli. Taslisul ghusli itu adalah membasuhnya 3 kali. Jadi 3 kali itu dalam Al-Quran kan tidak disebutkan 3 kalinya, ya kan? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Enggak ada disebutkan 3 kali. Tapi Rasul menyebutkan dalam beberapa kesempatan 3 kali. Dan nanti juga ada yang 1 kali. Dia mengatakan begini, Said Sabik, wa huwa sunnatul lati jaro alaihal amal ghaliban. Jadi ini merupakan sunnah yang sudah berlangsung tentang 3 kali itu secara umum. Artinya kegaliban, keumuman melaksanakan berwuzu ini, dan juga dalam beberapa kesempatan contoh-contoh dari Rasulullah itu 3 kali. Kan ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah itu senang dengan yang ganjil, ya. Kalaupun misalnya wama waroda muhalifan laha bahwa li bayaniz zawaz, kalau ternyata ada beberapa hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan menyebutkan 3 kali, itu menggambarkan bahwa 3 kali itu bukan merupakan suatu hal yang wajib. Ini menurut Said Sabik. Jadi 3 kali itu bukan merupakan yang wajib, tapi minimal dibasuh 1 kali. Jadi wajibnya, kalau kita bicara wajibnya menurut saya Sabik, Bapak dan Ibu sekalian, karena kemarin dia merujuk surat Al-Maidah ayat 6 tadi, wajibnya 1 kali. 3 kali adalah sunnah. Bahasanya begitu. Tapi lagi-lagi kalau saya bilang, kalau kita ingin menyempurnakan wuzu karena dicontohkan Rasul 3 kali, ya 3 kali lah gitu. Sekeburu-burunya, kan kadang-kadang orang keburu-buru gitu ya, wis sekali wae, apa-apa. Iya, boleh, nggak apa-apa. Tetapi kan sekeburu-burunya kita diupayakan kita sempurnakan, ya. Hal ini diceritakan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Radhiyallahu anhum, qala, berkata Amr bin Syu'aib, ja'a Arabiyun, datanglah seorang Arab Badui, Arab deso gitu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu anil wudu. Ya, dia bertanya kepada Rasul tentang wudu. Fa'arahu salasan. Jadi dia kemudian melihatnya wudu itu 3 kali. Wa qala hadzal wudu, inilah wudu katanya. Jadi faman zada ala hadza faqad asa wa ta'adda wa dzalama. Barang siapa, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah mencontohkan wudu itu 3 kali. Inilah yang namanya wudu. Faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihi dari 3 kali itu, faqad asa, maka dia sudah berbuat keburukan. Wa ta'adda, dan melampaui batas. Wa dzalama, dan dia telah berbuat kezaliman. Berarti sebaik-baiknya adalah 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Ini karena ingin lebih sempurna lalu 5 kali misalnya. Biar lebih bersih, lebih sempurna. Beribadah itu memang nggak begitu. Ya kan? Beribadah itu nggak begitu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya itu diikuti. Ini karena sholat subuh masih sergap gitu,
tanggung kok cuma 2 rakaat, 4 rakaat subuh, nggak boleh, ya kan? Begitu itu. Sama juga dengan ini. Rasul nyontohkan 3 kali ya sudah 3 kali. Gitu. Kalau misalnya ternyata merasa was-was, ya sudah, daripada kelebihan, karena hadisnya dia tuh melampaui batas dan zolim katanya, ya sudah 1 kali aja kan, 2 kali kan boleh. Gitu loh. Jangan kemudian dilebih-lebihkan untuk menganggap bahwa supaya lebih sempurna. Keliru. Gitu loh. Memandang lebih dari 3 lebih sempurna gitu. Ternyata malah dianggap orang yang melampaui batas. Yaitu rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Ini menguatkan hadis yang tadi bahwa menurut Utsman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuzu itu adalah salasan. Artinya 3 kali, 3 kali. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrotan. Jadi Rasul berwudu kadang sekali. Marrotaini wa marrotain 2 kali. Jadi para sahabat ini dari Utsman terutama kadang-kadang melihat Nabi membasuh anggota wudu 3 kali. Kadang-kadang melihat Nabi membasuh 1 kali, ya kan? Dan bisa jadi Bapak Ibu sekalian dalam satu kesempatan mungkin tidak bermaksud untuk melihat, tapi terlihat pas sedang membasuh salah satu anggota wudunya kok cuma sekali. Karena memang ada anggota wudu yang dibasuh hanya sekali. Amma masahar ro'si marrotan wahidatan fahuwal aksaru riwayah. Nah, sementara membasuh kepala itu hanya sekali. Kebanyakan riwayat yang menjelaskan tentang membasuh kepala itu tidak 3 kali, hanya sekali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan penjelasan ini berarti selain kepala dan telinga itu 3 kali. Karena berdasarkan hadis ini membasuh kepala, mengusap kepala masur rosi marrotan wahidatan. Dan ini berdasarkan aksar riwayat. Kebanyakan riwayat, artinya kebanyakan hadis yang menceritakan tentang bagaimana membasuh kepala hanya sekali. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa membasuh kepala itu dari depan ditarik ke belakang, dikembalikan ke depan lagi. Ya, jadi itu yang dimaksud sekali. Jadi tidak 3 kali. Rupanya apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq ini ya juga selalu berlandaskan kepada hadis-hadis yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak nih sunnah wudhu itu, tapi kan kita pelan-pelan saja ya, kita pelajari satu persatu. Mudah-mudahan wudhu kita semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin sempurna, agar sholat kita sempurna. Kalau ada yang mau ditanyakan, ibu dulu ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu. Iya. Itu setelah yang pertama itu, yang keduanya itu tetap langsung bersama-sama atau satu-satu? Oh iya, kan membasuh kuping itu menggunakan air yang ada di tangan bekas membasuh kepala. Jadi tangan kita kan ada 2. Jadi ketika dari depan ke belakang dikedepankan lagi, setelah ke depan ini masuk ke dalam. Nanti di sini ada ya, membasuh 2 telinga itu, yaitu bekas membasuh kepala, kemudian masuk yang ini telunjuknya masuk ke dalam, yang ibu jarinya di luar. Jadi dia bareng tentu, ya kan? Karena ngusap kepalanya berdua, tangannya kan ya berdua gini. Jadi tidak langsung lepas satu ke sana, ya ini satu lalu begini. Maksudnya yang setelah kan pertama udah begini terus kan? Iya. Maksudnya yang kedua kalinya? Tidak ada lagi. Udah 1 kali. Sudah 1 kali. Gitu. Jadi basuh telinga itu bersama dengan setelah basuh kepala kemudian langsung ke
ke telinga. Jadi tidak setelah ini kemudian ngambil air lagi gitu 3 kali, enggak kan dia sekali. Ini satu paket. Jadi basuh kepala ini satu paket dengan telinganya. Ngaten. Telinganya sudah sekali. Nggih, sekali. Telinganya sekali. Monggo, Pak. 2 pertanyaan Pak. Nggih, waduh, 2 pertanyaan katanya. Monggo. Kalau sampai di pertengahan wudhu kita lupa jumlahnya, apakah dilanjutkan atau kita ulang? Yang kedua, tinta pemilu ini apa harus bersih sama sekali? Oh, tinta ini ya? Mana? Punya saya nggak ada ya? Oke, baik. Untuk wudu ya, karena sekali itu sudah cukup ya kan, sehingga kita tidak perlu memikirkan lupa. Ya kan, tidak perlu memikirkan lupa. Artinya ini sudah 3 kali apa belum gitu. Ya kan? Kalau belum 3 kali kan kemudian kalau lupa ingin kita tambah. Ya cukup saja kalau kita sudah merasa sudah 3 kali sudah. Jadi tidak perlu mengulang wudu dari awal. Ya memang kita juga bisa memaklumi ada sebagian orang yang punya apalah namanya Pak, penyakit atau apa kayak gitu ya, was-was gitu ya Pak ya. Udah sekali apa belum, sekali apa bagian gitu ya kan, sampai ini ya sampai sampai basah-basah gitu. Nah itu penyakit ya Pak. Itu penyakit. Insya Allah kita dihindarkan dari yang seperti itu ya. Itu yang kedua, tentang ini kita sudah pernah membahas tentang najis yang nempel, darah yang nempel kan, darah yang nempel. Selama kita sudah mencucinya, darah yang terlihat di kain kelihatan masih agak kecoklat-coklatan, kalau kita sudah mencucinya sudah selesai. Ini kan bukan sesuatu hal yang najis, ya kan? Selama kita sudah membersihkannya, ya kan? Tapi kalau kita tidak sampai membersihkannya, ya tentu karena kita akan, itulah pentingnya kata Rasulullah di depan tadi bahwa kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, mencuci tangan terlebih dahulu itu karena memang tangan kita ini kerap digunakan untuk hal-hal yang ya bisa megang yang najis, termasuk kotoran-kotoran yang tadi tidak mudah untuk dibersihkan. Nah, ketika kita sudah mencuci ini hilang tuh ya sedikit yang ada di dalam sela-sela ini kan tidak mudah untuk jadi cukup yang penting dibersihkan, tidak perlu, kalau tidak bisa sampai tuntas itu nggak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Allah a'lam bishawab. Monggo ada lagi? Ini dulu ya. Masih. Oh, masih. Iya. Ini untuk masalah menyela jari-jari kaki ya. Ya, bukan jari-jari sepeda toh? Itu pemahaman ada yang pakai tangan kiri boleh nggak? Kelingking tangan kiri gini, terus tangan kanan biasanya ke kaki yang kanan itu. Ya. Di sini tidak disebutkan ya Pak, tangan kanan atau tangan kirinya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita lebih, kan biasanya kan ada penyeimbang ya. Jadi artinya kalau tangan, iya kayaknya tangan kanan untuk kaki kanan gitu ya, tangan kiri untuk kaki kiri boleh. Kalau misalnya tangan kanan untuk kanan, jadi tidak disebutkan di sini kaki kiri ke kaki tangan kanan ke kaki kanan, kaki kiri ke kaki kiri, tidak disebutkan. Kalau saya memahami kenapa pakai jari itu karena kelingking itu lebih kecil daripada jari yang lain, sehingga dia lebih mudah masuk. Kalau Bapak mau menggunakan yang kiri ya boleh, menggunakan yang kanan juga boleh. Saya kira, dan tangan kita insya Allah sudah tangan yang bersih, tadi sudah dicuci, nggak apa-apa. Terus kalau yang pertama cuci tangan itu harus pakai sabun ya? Kalau ada sabun ya dicuci pakai sabun. Ya kan, kalau kita punya sabun kan lebih maksimal. Cuci tangan itu menggunakan deterjen, ya kan? Karena itu adalah yang pertama untuk supaya tangan kita bersih. Tapi kalau misalnya mau wudu kemudian cuci tangan nyari sabun jadi wudunya nggak jadi, ya saya kira tidak ya pakai cuci biasa saja, tidak harus mencari-cari sabun untuk mencuci tangan kita karena mau berwudu. Pakai sabun lebih bagus, tidak apa-apa. Karena sabun itu kan belakangan, produksi belakangan ya. Dulu di zaman Nabi tentu tidak ada sabun kan begitu. Dan pasti penggunaan sabun dalam cuci tangan jauh akan menggunakan air lebih banyak, ya kan? Itu. Moga Ibu. Kaitannya dengan jari-jari tangan itu, kalau kotoran di bawah kuku ini, apakah menghalangi sahnya wudhu nggak? Kotoran di kuku-kuku itu ada kotoran. Ya, kalau kotoran itu mengandung najis,
Saya kira itu akan merusak wudhu kita. Makanya kemarin di awal-awal kita sudah menyampaikan bahwa kuku itu perlu dipotong. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kuku itu perlu dipotong. Itu kan tentu ada maksud dibalik ajaran Rasulullah, tuntunan Rasulullah untuk memotong kuku kita. Jangan sampai kemudian di bawah kuku ini ada sesuatu hal yang tersisa lalu menutupi anggota wudu, ya kan? Kalau Bapak Ibu garuk-garuk lalu kebetulan di punggung kita ini ada tumpukan apa daki apalah namanya gitu ya, tumpukan daki kemudian sampai tebal masuk ke dalam. Nah itu saya kira. Tapi kalau tumpukan kayak itu kena air lumer kok ya, lumer. Iya, jadi kalau misalnya ternyata yang menutupi itu najis dan tidak bersih, ya tentu sholat kita akan tidak sah. Kalau najis loh Bu. Tapi kalau itu bukan najis dan kita sudah berupaya untuk mencucinya, saya kira enggak. Seperti tadi, ya kan? Ini kan juga sebenarnya kan menutupi, ya kan? Menutupi ini. Tapi karena kita sudah berupaya untuk mencucinya, ya tidak apa-apa. Karena kita sudah berupaya. Itu tidak mudah loh ngambil yang paling dalam itu. Tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu akan menggunakan sikat ya monggo. Ya kan? Tapi insya Allah agama kita itu tidak sesulit itulah. Ya kan, agama kita tidak sesulit itu. Taisir, kita pakai konsep taisir, memudahkan. Yang penting kita sudah berupaya untuk mencucinya, kemudian sudah kita pasrahkan pada Allah. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Pak, masyarakat? Yang bagian di sela-sela tangan. Nggih. Jadi kan saya dengar sunahnya kan begitu. Iya. Nah, biasa kan kalau kita sebelum dulu kan cuci tangan. Nggih. Itu kan juga biasanya sudah bersihnya. Iya. Bagian tangan ini masih harus tetap. Iya. Iya, jadi begini. Yang tadi itu kan permulaan wuzu. Sementara membasuh ini, ya kan, sampai ke siku itu adalah prosesi berwudu. Sehingga justru ketika kita sudah ada air tadi, ya, kalau perasaan kita karena sudah berair, kita anggap itu sudah terbasuh air. Padahal belum tentu. Kan itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tuntunan yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Sehingga membasuh nyela-nyelai ini bagian dari prosesi kita berwudu. Kan tadi asumsinya kan ini kan sudah kena air toh? Pada saat cuci tangan itu kan sebelum dulu kan cuci tangan itu Iya. sudah dibersihkan sampai sela-sela gitu. Iya. Biasanya pas untuk bagian tangan yang dulu ke depannya itu langsung dibuang. Ya, itu sekarang tidak dibuang tapi kita masuk ke dalam sela-sela. Sela-sela ini tidak begini, tapi apa maksud saya? Tidak berhenti di sini, tapi kemudian tetap diurut sampai luar. Itu akan insya Allah akan lebih sempurna wudhu kita. Kalau dalam bahasa fikih tadi kan itu sunnah sesungguhnya. Hanya kalau misalnya ternyata itu tidak bisa kita lakukan, ya tidak membatalkan wudhu kita. Tapi kalau menggunakan kalimat asbigil wudhu, nah itu kita tunaikan semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo Ibu. Untuk apa ini Bu? Oh bisa, sangat bisa. Dulu juga kan tidak ada keran. Sangat bisa. Gimana caranya? Kan gitu mungkin ya pertanyaannya. Gimana caranya? Iya, jadi ada yang ekstrim ya, ada yang ekstrim. Ekstrim itu gini. Satu gayung, Ibu ya, satu gayung kita kucurkan ke dalam tangan kita, kemudian cuci tangan. Ya. Kemudian yang kedua, gayungnya kecil apa besar? Gayungnya kecil kan tidak mungkin tangan kita masuk. Nah, kalau gayungnya kecil, berarti setiap kita akan membasuh anggota wudhu kita, ya dikucurkan ke dalam tangan kita. Tapi kalau ternyata gayung mungkin lah bukan gayung, ember lah gitulah. Ember setelah kita cuci, kemudian ember itu kita mengambil air dari ember itu udah gak ada masalah juga. Karena tangan kita sudah bersih. Kan di hadis yang sebelum bangun tidur cuci tangan terlebih dahulu sebelum tanganmu masuk ke dalam bejana.
Kan gitu. Sebelum tanganmu masuk ke dalam bejana. Artinya kalau begitu berwudu itu kan memasukkan tangan ke dalam bejana. Kan gitu. Jadi ketika masuk tangan ke dalam bejana, kemudian kita ambil untuk berwudu. Itu tidak menggunakan keran. Kalau ternyata ada botol air mineral, ya kan? Air mineral apakah yang berupa gelas ataupun yang berupa botol, kita kan bisa berwudu dengan menggunakan air itu. Gimana caranya? Dituangkan saja. Dituangkan ke dalam tangan kita dan tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhan untuk membasuh seluruh anggota wudu kita. Ini bagi kita dalam keadaan krisis air ya, kita bisa memanfaatkan air mineral 1 gelas itu ya, 1 gelas itu cukup untuk berwudu. Gimana caranya? Ya dituangkan sedikit-sedikit. Dituangkan sedikit-sedikit. Kalau ibu bisa menuangkan sendiri ya sendiri, kalau tidak minta bantuan orang lain gitu. Dialirkan gitu ya. Ya kan ini nggak bisa saya pakai. Jadi di Mekah beberapa waktu yang lalu itu kan kita susah tuh air itu. Saya masih ingat di apa tuh habis nonton sunset itu di Madinah itu ya, habis nonton sunset kemudian kita mau sholat maghrib tuh cari tempat wudu nggak ada. Tuh gimana toh, di mana tempat wudunya? Mungkin kita yang nggak ngerti aja gitu ya. Kemudian aqua air mineral yang kita gunakan itu, yang kita bawa itu kita gunakan untuk berwudu, dan hampir semua jamaah begitu. Ada juga nampaknya yang memilih bertayamum. Saya kira nggak tepat itu, karena air laut banyak itu. Ya kan, air laut kan sebenarnya ada air laut di situ. Itu kan pinggir pantai. Wudu di situ kan bisa sebenarnya. Ya. Jadi gitu Bu. Tidak dialirkan dengan keran ya, memang dulu tidak ada keran. Cukup dituangkan air itu ke dalam tangan kita. Atau jawabannya kurang tepat? Apa yang sama aja, sama. Yang kepala sama juga, dituangkan ke dalam tangan kita, ya kan? Kemudian digosokkan supaya ini tangan kita ini kena air semuanya. Kalau airnya sedikit loh Bu, tapi kalau airnya banyak ya dituangkan ke dalam tangan, kemudian dibuang, kemudian baru diusapkan ke dalam kepala kita. Jadi yang dimaksud dengan mengusap kepala itu tidak dengan bawa air kemudian disemprotkan ke sini, diairin, kemudian dilepasin airnya, kemudian diusapkan, namanya mengusap. Ya, mengusap ke kepala, mashur roksi itu, mengusap kepala. Beda dengan goslul. Goslul itu nanti ada adalku. Di sini ada tuh. Adalku itu sama dengan mengurut. Jadi al-goslu itu diikuti dengan mengurut. Jadi ada air yang dituangkan ke dalam anggota tubuh kita, kemudian mengurutnya. Ya, atau mengusap-usapnya itu, mengurut-urut itu. Jadi dia tidak hanya mengalirkan air gitu aja. Kan bisa tuh kalau wudu kita apalagi di keran ya. Nah, itu tidak benar secara sunnah Nabi ya. Atau kan kalau nggak begitu, karena katanya dari jari ke sikut gitu kan, kemudian disiramkan begini sampai kelihatan ke sikut. Itu tidak tepat wudunya. Karena harus tangannya kita adalku itu sama diurut-urut gitu. Itu dari depan sampai ke siku begitu. Ya. Iya. Ya. Kalau sunnahnya memang dari depan ke ilal mirfaqaini sampai ke sikutnya. Ya kita upayakan berwudu semacam itu. Keran itu kan fasilitas yang memudahkan kita. Tapi kemudian karena kemudahan itu, praktek wudu yang seharusnya kita lakukan dari depan ke belakang kemudian menjadi keliru, merasa mudah gitu kan, begini gitu ya. Mungkin kalau kita menggunakan logika kan podo-podo basah ya kan, ini kan bukan basahnya Pak, ini adalah praktek wudunya gitu loh. Kalau misalnya lah ini kan dulu kan memang begitu diciduk begini, iya lah sekarang juga apakah dengan itu tidak bisa kita ciduk? Karena ini adalah contoh berwudu yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau dulu Rasulullah melakukan sudah ada keran lalu
lalu beliau melakukannya seperti kita begini misalnya, ya kita ngikutin begitu. Ini kan persoalannya adalah kita mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah gitu loh. Bukan karena enaknya kan kayak gini gitu misalnya. Pernah kan sekali waktu saya nih waktu kecil dulu sebelum membaca banyak hal begitu, kalau wudu ataupun mungkin mau mandi besar lah gitu, dulu kan pakai niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, loncat langsung ke sumur, kejebur gitu, dianggap selesai mandi besarnya. Ya kan, dianggap selesai begitu. Karena apa? Ajarannya dahulu pokoknya kalau mandi wajib, alirkan seluruh air ke dalam ke tubuh kita. Nah, dialirkan sama saja atau kena air nyemplung kayak berdoa ya. Nah gitu. Kemudian baca niat gitu kan, cemplung gitu. Itu tidak benar cara seperti itu. Karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Berbeda logika. Yang penting basah, yang penting ini bukan yang penting. Ya kan? Ini adalah praktek yang sesuai dengan tuntunannya. Makanya ada istilah tartib. Itu tartibnya gimana? Coba kalau kecemplung begitu tartibnya gimana? Mana dulu yang kena basah? Gitu loh. Nggak ada tartibnya di situ. Nah, kerap kali kita memandang sesuatu dengan logika kita. Beribadah itu nggak bisa pakai logika kita. Walaupun di dalam ibadah ada unsur logis yang kita bisa jelaskan, seperti tadi katakan, ini untuk membersihkan. Nabi punya komitmen pada kesehatan. Itu kan nalar kita. Tetapi dibalik itu kan dibalik itu, ya kan? Tapi praktek wudunya itu nggak bisa kemudian menggunakan akal pikiran kita. Ikuti. Atiullah wa atiur rasul, ikuti. Jadi sekecil apapun yang diberikan contoh oleh Nabi itu yang diikuti. Tapi kalau untuk teknik bisa berbeda-beda nggak apa-apa ya Pak? Gimana contohnya? Contoh airnya ngalir, tangannya dari sini tapi disorong ke kerannya disorong, ada tuh yang saya Ya, kan prakteknya yang kita lakukan adalah tadi kan pertanyaannya dari sini ke sini. Tapi kalau prakteknya kemudian dalam penjelasan yang sama dari sini ke siku, ya kan? Kalau tadi kan diangkat begini, ya kan? Kemudian ternyata kerannya begini, kita yang bergerak tangannya, ya kan? Ya, saya kira nggak ada masalah itu. Atau yang gini tuh mungkin kerannya agak pendek dan kita agak mau jongkok jadi enak. Betul. Kalau yang kerannya pendek lebih baik kita lebih aman memang diambil seperti itu, Kalau saya, ya kan? Saya kasih selang, misalnya dinaikkan dikit. Ya. Jadi kalau tadi saya kira kalau dengan praktek itu tujuannya kan untuk membasuh tangan kita dari depan ditarik ke belakang, airnya itu ada di sini, ya kan? Nah tadi kan pakai mengurut, jadi proses mengurut berjalan, ya kan? Menarik ini dari sini ke belakang. Kalau ini kan tadi ngucurnya ke sini kan berarti modelnya, gitu loh. kalau kita salah tangkap kan ngalirkan air dari sini ke bawah berarti harus begini gitu. Iya. Makanya kalau misalnya kerannya terlalu pendek, ya kan? Kerannya terlalu pendek lebih baik diambil, ya. Ada ditambah selang dikit. Nah, iya. Jadi kena tembok atau mungkin ke teman yang sebelah gitu. Ya kan? Kalau enggak sih kan disambung pakai selang dikit, atau nggak bisa. Ya, jadi kalau begitu memang keran di tempat wudhu itu juga memang harus menyesuaikan. Kalau di beberapa, dulu kita sudah bicarakan, di beberapa masjid ada tempat duduknya, ya kan? Ya itu untuk memudahkan kita memang. Ini sudah ada. Iya. Oh, alhamdulillah. Ya, nggak terasa, masya Allah. Nggih, ngaten nggih, Bapak lan Ibu sedaya ingkang kula saged aturaken ing dalu menika, mudah-mudahan wonten manfaatnya. Bilih wonten klenta-klintu nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo kita pungkasi pepanggihan pengaosan ing dalu menika kanthi membaca maos tahmid, ya, maos tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.